Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Bayar Brosur. Gimana kabarnya? Tentunya dulu selalu jaga kesehatan dan jangan selalu jaga image. Oke. Sebelum memasuki ke pembahasan topik, di sini kita melakukan penyemprotan cat warna hitam di atas epoksi secara tipis merata seperti ini. Ini adalah sistem get coat untuk pengamplasan secara basah atau wet sanding gitu ya, pakai air. Nah, inilah seperti yang teman-teman lihat bahwasanya penampakan media atau panel yang sudah saya amplas, yang sudah lurus itu kelihatan bahwasanya di situ masih ada jerukan ya. Yang ini posisi masih ada jerukan yang hitam-hitam itu. Nah, inilah tujuannya ketika kita pengen mendapatkan hasil yang halus. Itu kita persiapkan memang dari bawah, karena clear menjeruk yang sering kalian salahkan itu nggak melulu tentang clearnya, tapi persiapan dari bawahnya itu seperti apa gitu ya. Karena setiap pengaplikasian bahan yang menggunakan spray gun itu pasti menghasilkan tekstur gitu ya. Jadi mau epoksi, mau cat, mau clear coat itu pasti ada teksturnya. Nah, yang awal kita lakukan tadi itu untuk mengurangi tekstur yang dihasilkan oleh atomisasi spray gun gitu ya teman-teman. Kalau di bagian pengamplasan epoksi kita tidak melakukan pengikisan secara ideal, maka tekstur yang dibawa oleh atomisasi atau hasil dari spray gun itu masih meninggalkan jejak. Nah, tekstur itulah nanti yang akan diikuti bahan berikutnya, diikuti oleh cat ya. Jadi dari bawah udah ada tekstur ya kan, terus ditembak cat, otomatis catnya akan mengikuti tekstur tersebut atau mengikuti kontur tersebut gitu ya teman-teman. Jadi di sini supaya cat tidak mengikuti terlalu over, persiapkan di bagian panel bawah tadi atau di bagian epoksi tadi untuk pengamplasan. Saya rasa untuk sistem apa ya, yang kadang ada orang yang bilang pengamplasan epoksi ini layang-layang saja, itu harap dihilangkan ya teman-teman, karena persiapan dari seorang painter itu adalah ada di pengamplasan. Kalau kita ngamplasnya nggak bener, nanti juga akan hasilnya tuh kurang maksimal gitu ya teman-teman. Terus untuk grid amplas untuk wet sanding biasanya itu main di 1000 ataupun 800 ya. Jangan di atasnya 1000 atau di bawahnya 800. Kalau di atasnya 1000 itu kan terlalu halus, nanti mechanical bonding kurang sempurna atau cat yang akan merekat itu kurang sempurna, kurang kuat adhesifnya. Terus untuk kalau di bawahnya 800, kalau kita menggunakan cat jenis poliuretan seperti ini yang memiliki karakter sangat tipis ya, ketika kering, baretan-baretan yang masih kasar itu nanti akan kelihatan. Seketika ditembak itu kan nanti kalau sudah kering, loh kok ini baretannya masih kelihatan. Nah, itu kalau kita pakai cat jenis PU atau poliuretan kalau di Trenggalek bilang. Kalau cat NC mungkin masih lolos ya, karena cat NC sendiri tahu lah teman-teman, cat NC membutuhkan lapisan yang sangat banyak untuk mendapatkan warna yang ideal. Kalau cat PU ini cukup satu lapis kenyang itu sudah tutup ya. Itulah persiapan panel yang harus kita perhatikan. Jadi jangan selalu menyalahkan ending akhir ya, selalu menyalahkan clear coat. Wah, clear coatku kok jerukannya gede-gede kayak gitu. Clear coat jerukannya gede-gede itu pasti ada teman-teman, pasti ada. Tapi alangkah baiknya kalau persiapan dari bawah itu kita siapkan, otomatis nanti akan mengurangi tekstur jerukan. Kalau jerukannya sudah tercipta dari bawah, itu biasanya nanti jerukan yang dihasilkan oleh spray gun itu nanti kelihatan di bawah clear coat ya, kelihatan. Jadi base coatnya itu udah kelihatan ngejeruk gitu ya teman-teman. Oke.
Nah, di sini kita masuk ke bagian base coat. Base coat di sini terus terang untuk base coat tadi sudah saya dasari menggunakan warna kuning biasa, karena di sini untuk base coat yang inti itu mengandung pel tinggi ya teman-teman, atau mengandung mutiara tinggi. Otomatis kalau mutiara tinggi, pigmen yang digunakan itu sangat sedikit. Nah, di sini untuk daya tutupnya itu akan berkurang ya teman-teman, kecuali warna solid. Nah gitu, jadi harus memahami tentang karakter dari base coat ya kan. Ini base coat misalnya daya tutupnya sangat lambat atau kurang, otomatis kita harus memperhatikan dasarannya gitu ya, supaya apa, supaya kita mengaplikasikan base coat inti itu tidak ketebelan dan tidak memakan bahan terlalu banyak. Kalau biasanya kita paksa dari epoksi misalnya bisa, tapi kita harus mendapatkan lapisan yang berkali-kali ya, jadi nanti ketebelan gitu, dan susah untuk menata partikelnya kalau ketebelan. Untuk mengakali atau untuk mensiasati kita harus butuh dasaran, jangan asal-asal tembak ya. Walaupun cat PU itu nggak semua catnya itu daya tutupnya kuat, tergantung dari partikel yang dibawa oleh cat itu sendiri. Kalau solid sih masih oke-oke aja, tapi kalau jenis-jenis metalik itu kita harus memahami karakter dari catnya. Ada kok teman saya itu nembak warna silver, tapi silvernya itu jenis brilian yang partikelnya besar, itu langsung diaplikasikan secara tebel. Akhirnya apa? Akhirnya catnya ketebelan dan partikelnya itu mendem atau partikelnya itu tenggelam. Akhirnya mottling ya, atau blorok gitu loh. Itu salah satu tidak teliti kalau saya. Bukan salah tinting atau bukan salah orang yang ngoplos, tapi salah kita sendiri. Bahwasanya kita tidak memahami karakter cat itu gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya catnya ini partikelnya besar-besar atau partikelnya banyak atau mutiaranya banyak, ya langkah baiknya mending didasari dulu dengan warna yang serupa dengan warna solid, lalu diaplikasikan warna tersebut gitu ya teman-teman. Jadi itu sangat memudahkan kita. Ya kita sebagai painter itu nggak cuma nyemprot, tapi harus memahami karakter-karakter bahan gitu. Kalau cuma nyemprot aja ya bisa. Ya walaupun asal nutup, yang penting ada warnanya ya kan. Oke. Karena di sini kita menggunakan cat PU. Sekali lagi, cat PU itu tidak perlu pengeringan atau jeda terlalu lama. Di sini main di kurang lebih itu 20 menit atau 20 sampai 30 menit lah. Paling lama 30 menit itu kita langsung naik ke clear coat ya. Jangan terlalu lama. Nanti kalau terlalu lama, cat dan clear coat itu tidak bisa chemical bonding. Nah, jangka lamanya itu bisa dikupas seperti stiker ya teman-teman. Sudah banyak kejadian seperti itu. Saya pakai cat PU tak jeda 100 kali 24 jam saya aplikasikan clear coat, aman mas? Iya aman, seketika itu aman ya kan. Seketika tidak mendapatkan benturan keras itu clear, aman-aman aja. Tapi ketika ada benturan, dia akan terkupas, dan itulah mulai ketahuannya di situ. Itu biasanya kalau selain benturan itu biasanya steam atau pengecatan sepeda motor yang menggunakan pressure tinggi itu biasanya tak angkat teman-teman gitu. Jadi kita harus pahami juga yang di sini. Nah, di sini saya mau pakai spray gun baru. Ini jenisnya MP. Terus untuk seri nomornya itu di 66660. Ini Prona edisi terbaru, dan ini adalah satu-satunya yang saya punya. Dan di Indonesia ini belum ada ya teman-teman. Terus terang kalau teman-teman cari ini nggak ada. Di Indonesia masih Prona yang lama. Tapi di sini kita memang dapat kesempatan langsung dari Prona, dikirim dari Prona untuk mencoba spray gun ini. Nah, spray gun ini sendiri itu diperuntukkan untuk
pernis, terus epoxy, terus base atau water base gitu ya teman-teman. Terus untuk nozzle yang saya pakai ini di ukuran 1.4 dan memang ini peruntukan untuk clear ya, karena di clear itu biasanya main di 12, 13, 14 itu untuk clear. Dan untuk jenis pola patternnya ini bentuknya oval gemuk ya teman-teman. Di sini ada dua tipe R6660 ini, ada tipe MP dan HVLP. Nah kebetulan yang saya bawa ini MP ya teman-teman. Kalau yang HVLP, kalau fan patternnya secara dilihat itu dia agak sedikit kurus teman-teman. Beda dengan yang MP gitu ya teman-teman. Untuk konsumsi anginnya sendiri itu sekitar 280 sampai 300 liter per menit. Ini nggak cocok untuk teman-teman yang masih pakai kompresor 1 HP. Pasti langsung turun berok ya. Ini besar banget. Terus untuk fluid outputnya itu 350 sampai 400 ml per menit ya. Jadi fluid outputnya atau keluaran cairan yang dikeluarkan gitu ya teman-teman. Terus untuk beratnya sendiri itu di sekitaran berapa ini ya, berat dari fisiknya ini. Oh di sini tidak ada teman-teman. Terus untuk apa lagi, untuk angin pressure yang dibutuhkan itu sekitaran 2 bar ya, 2 bar udah cukup teman-teman. Dan yang saya rasakan saya rasakan sendiri bahwasanya tadi kita mixing rasio 2:1 untuk 2100 itu kita kasih thinner sangat minim, karena di sini malam hari ya teman-teman, malam hari terus hujan, dan di sini posisi ngedit juga saya masih hujan ya teman-teman. Jadi di sini kita cari thinner itu yang minim atau tidak ada kandungan meta atau metanol ya, metanol tinggi gitu. Kalau masih mengandung meta atau mengandung air, nanti kalau kita pengaplikasiannya pada malam hari seperti ini ya, atau kita menggunakan thinner yang fast atau thinner yang cepat kering, itu biasanya kandungan airnya banyak teman-teman. Jadi akan sangat rawan yang namanya ngembun gitu ya. Di sini kita pilih extra slow. Kenapa? Extra slow memiliki penguapan yang sangat lambat dan tidak memiliki kandungan air. Bisa dicocok diaplikasikan ketika panas terik matahari siang hari untuk membantu sesi flow time. Terus di malam hari kelembapan naik dan suhu menurun seperti kondisi saat ini masih hujan kayak gini, itu sangat cocok. Karena apa? Karena tidak mengandung air, supaya tidak lembab atau menimbulkan efek hologram atau ngembun gitulah ya. Oke, nanti kita langsung review aja, karena untuk pengaplikasian tangki ini belum final, karena di sini nanti kita akan amplas terus kita pasang stiker ya teman-teman. Nah di sini ada dinosaurus yang nempel ya teman-teman, ya nggak jadi masalah sih buat saya. Tadi sudah 1 kali kita tarik, tapi di sini pas ending akhirnya masih ada beberapa yang nempel. Aman. Ini masih di atasnya clear coat, nggak sampai ketanam. Nanti kita amplas, nanti kita pasang stiker, hilang ya teman-teman. Oke, seperti inilah hasilnya. Walaupun malam hari kita masih aman, kita harus paham dengan karakter bahan, pemilihan thinner seperti apa, gitu ya teman-teman. Untuk persiapan panel seperti apa supaya kita mendapatkan tembakan yang halus seperti ini, gitu ya. Kalau flow coat itu tidak ada solusi, bukan solusi untuk membuat clear menjadi flat ya. Mau kamu flow coat sampai 100 kali, tetap dia akan menimbulkan tekstur. Kalau mau flat, benar-benar flat, itu ya dikikis, diamplas ya, diamplas lalu dipoles. Itu kalau mau mendapatkan flat. Tapi kalau asal-asal moles, jangan main-main. Nanti 2 bulan 3 bulan ngedrop, disalahin orang, gitu ya teman-teman. Oke, thank you for watching. Semoga videonya bermanfaat. Nanti kita lanjut lagi. Mohon maaf saya nguploadnya malam-malam. Bye bye.